Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali ketemu dengan saya di channel DR Spasi KIS Mes Kehidupan ya. Saya Kisyanto, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi SMK Swasta Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas masalah yang hampir dari tahun ke tahun sejak program itu diluncurkan. Ini selalu ada masalah, ya selalu ada masalah. Meskipun masalah itu mungkin sedikit atau banyak, tetapi ini sangat mengganggu. Program apa itu? PIP, Program Indonesia Pintar. Itu dari tahun ke tahun selalu ada masalah, selalu merepotkan. Program Indonesia Pintar ini kan semestinya itu memang untuk anak-anak didik kita, ya mulai dari tingkat paling rendah sampai SLTA ya, dan juga sekolah luar biasa, itu semestinya diperuntukkan untuk siswa-siswa kita yang kurang mampu. Jadi tujuan program ini kalau ditanya untuk siapa, ya untuk para siswa yang mana? Para siswa yang kurang mampu. Program ini dulunya enggak tahu ini mengganti atau apa. Dulunya, maaf saya menyebut nama, semasa kepemimpinan Pak SBY itu ada yang namanya BKSM. Beasiswa siswa kurang mampu. Ada dulu kurang mampu, ada beasiswa itu. Dan itu yang mengajukan, kalau itu sekolah. Yang mengajukan sekolah. Sehingga program itu lebih tepat sasaran. Sekolah mendata anak-anak yang kurang mampu, dilampiri dengan surat keterangan dari desa, RT RW desa, kemudian diajukan. Misalnya sekolah di tempat saya menjadi kepala sekolah ini, itu ada sekian anak yang kurang mampu, diajukan. Perkara nanti kemampuan pemerintah untuk memberikan itu berapa, biasanya menurut pengamatan saya ya, setelah terkumpul data se-Indonesia ini, kemudian dipersentase, oh kemampuan pemerintah dari yang mengajukan ini 90% misalnya, dari yang mengajukan, atau 80% atau 75% dan seterusnya. Itu kemudian masing-masing sekolah dapat jatahnya ya, dari jumlah siswa miskin yang diajukan dikalikan 75%, kalau memang kemampuan pemerintah 75%. Artinya program pemerintah yang sangat bagus itu tersalur pada mereka yang memang benar-benar sasaran. Itu dulu mulai Pak SBY ada program BKSM itu. BKSM, BSM, apalah namanya. Tapi kemudian akhir-akhir ini sekian tahun yang lalu diganti dengan program PIP, ya tentunya semua tahu kapan mulai adanya PIP itu. Nah PIP itu sekolah tidak mengajukan. Tahu-tahu dapat nama ini yang dapat. Sebagai tembusan, mohon maaf, karena itu yang mengambil program PIP itu uangnya di bank itu yang bersangkutan ya, para siswa kita yang bersangkutan. Nah ini langsung ada dari tahun pertama dan seterusnya, langsung ada masalah. Langsung ada masalah. Masalah yang pertama, mohon maaf, banyak siswa-siswa itu yang bermasalah dengan, kalau swasta dengan ngomong dengan SPP ya. Tapi mereka yang ngambil, ya dipakai mereka. Ya enggak apa-apa, tapi masih sekolah ini masih bermasalah. Masih bermasalah, dan banyak ini tidak hanya di SLTA, di SLTP, di SMP, MTS. Itu sampai masuk ke SLTA, ijazahnya belum keluar karena masih punya tanggungan banyak. Padahal mereka dulu penerima PIP. Kenapa? Nggak disetor untuk kebutuhan sekolah. Nggak tahu ya, mungkin karena yang di sana di atas itu nggak percaya dengan sekolah atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas itu masalah yang pertama. Jadi mereka dapat PIP, mohon maaf ada yang pakai nyicil sepeda motor dan lain-lain. Itu masalah yang pertama, itu urusan mereka, tapi sekolah
tetap kena dampaknya. Wong sudah dapat PIP anaknya kok masih punya tanggungan-tanggungan. Itu yang pertama. Tapi itu kalau menurut saya ya sudahlah, itu keputusan orang tua dan anaknya. Bahkan banyak yang dipakai jajan, pakai dulin-dulin sama anaknya. Karena memang yang berhak mengambil ya adalah yang bersangkutan. Masalah yang paling meresahkan, yang paling banyak dialami oleh terutama baik itu guru, wali kelas, dan kepala sekolah adalah sasarannya tidak tepat. Kalau judulnya PIP, Program Indonesia Pintar ini diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang mampu. Tetapi kenyataannya SK yang diturunkan, yang ditunjuk, tidak tahu siapa yang mengajukan. Itu banyak mereka-mereka yang mampu yang dapat, yang tidak mampu, kurang mampu. Banyak yang tidak dapat. Akhirnya wali murid ya atau anaknya sendiri, siswa sendiri, ya protes dong kepada gurunya, kepada wali kelasnya, kepada sekolah. Loh kami kok enggak dapat Pak, itu kayak kok dapat. Ini banyak yang protes-protes semacam itu. Dan kalau di tingkat lokal-lokal sudah saya suarakan. Saya enggak paham, kenapa kok semacam ini. Dulu yang digagas oleh zamannya Pak SBY, mungkin menterinya kalau enggak salah waktu itu Pak Nuh mungkin ya. Saya agak lupa, pokoknya zamannya Pak SBY. Itu pas programnya. Jadi BKSM, kalau mungkin ada kata-kata miskin tidak pantas ya monggo lah, tapi sistemnya waktu itu pas. Sekolah mengajukan dengan syarat dan ketentuan berlaku diantaranya surat keterangan kurang mampu dari desa. Itu aman. Berapapun yang dapat, ya inilah yang dapat, yang sekolah mengajukan ini nak, wali murid, teman-teman semuanya, sekolah sudah mengajukan ini jumlahnya, tapi kemampuan negara memberikan sekian persen dari yang kita ajukan. Nah, itu enak, karena memang tepat sasaran. Kalau ngomong efektif, efisien. Nggak tahu kenapa dasarnya apa, kemudian tiba-tiba ada diganti dengan PIP ini. Apa memang ganti pemerintah, ganti program? Nggak apa-apa kalau lebih baik. Evaluasi dari sebelumnya dilakukan peningkatan. Tapi ini enggak, PIP ini banyak bermasalah. Sekali lagi yang pertama, sasarannya enggak, banyak yang enggak tepat. Sehingga namanya guru, sekali lagi guru itu berpikir tentang anak-anak itu koyok anak dewe, kayak anak sendiri. Sehingga ketika ada beberapa anak di kelas itu mungkin enggak dapat PIP, sebagian lagi dapat dan itu ekonominya lebih baik, lebih tinggi. Ya guru itu juga merasa iba, prihatin, kasihan. Mau protes-protes ke siapa? Ralat dirubah juga enggak bisa. Maka guru, wali kelas dan pimpinan sekolah biasanya berunding, ya opo ya naik, gimana ini anaknya. Satu sisi memang ini benar-benar kurang mampu, tidak dapat, ini mampu dapat. Biasanya banyak teman-teman sekolah-sekolah itu yang ngerunding wali murid. Gimana kalau misalnya di kelas ini dapat 10 anak, padahal anak yang kurang mampu ada 4 ini belum katut. Gimana kalau dilakukan pemerataan? Biasanya begitu. Tujuannya apa? Sekali lagi, guru, wali kelas, kepala sekolah, pimpinan sekolah itu prihatin dengan anak-anak yang kurang mampu tapi tidak tercover di program itu. Prihatin, makanya akhirnya dijak rundingan. Biasanya begitu, wali murid diajak rundingan. Lah wali murid juga kadang-kadang ya punya kepentingan sendiri. Itu tadi ada yang dipakai untuk nyicil motor dan lain sebagainya. Nah ketika diajak rundingan biasanya tidak ada masalah, tapi keluar dari sekian wali murid ada saja yang kemudian mengekspos di media sosial, katanya sekolah memotong PIP. Itu ada, kemarin ada dan sempat lumayan rame itu. Kalau saya enggak saya lakukan itu, dulu pernah saya lakukan itu, tapi tetap atas kesepakatan bersama. Nah, saya ngomong kepada wali murid,
Bu, Pak, jenengan itu kaya, sampean itu kaya, berkecukupan. Kalau dikasih bantuan ini, itu artinya sama dengan sampean didoakan miskin, didoakan kurang mampu. Kalau saya jadi sampean, saya tidak mau. Karena apa? Sama aja menerima bantuan kurang mampu itu kan berarti didoakan menjadi kurang mampu. Nanti benar-benar terjadi kurang mampu. Itu biasanya saya katakan seperti itu ke para wali murid. Nah, karena memang di sini sudah terbiasa komunikasi enak. Bahkan banyak wali murid itu yang dengan rela hati ya di sini menyampaikan, Pak ini sudah sambil tapi saya cukup, ini tolong disalurkan pada yang lain. Atau dimasukkan kalau di sekolahan ini teman-teman guru itu dengan inisiatif sendiri punya gota, gerakan orang tua asuh. Itu guru-guru menyisihkan rezekinya untuk membiayai anak-anak, untuk ngasih SPP pada anak-anak. Nah biasanya wali murid yang itu tanpa kami lakukan rundingan sudah datang sendiri, Pak ini sudah saya ambil PIP-nya, kemudian tolong disalurkan pada yang berhak. Karena mohon maaf ya di sini hal-hal semacam itu tidak mungkin kami lakukan hal yang macam-macam. Kita sendiri sudah punya gerakan orang tua asuh, mosok terus motong-motong kayak gitu ya. Nah ini banyak bermasalah, Ingat sekali lagi, banyak wali murid yang merasa memang dirinya kurang mampu dan tidak dapat PIP. Itu biasanya protes ke sekolahan. Dikiranya daftar nama yang diajukan itu sekolahan yang mengajukan. Nah, kalau dulu programnya BKSM atau BSM, itu memang sekolah diminta untuk mengajukan. Tidak tahu evaluasinya apa, dasarnya apa, dirubah semacam ini. Kemudian terjadilah hampir tiap tahun, karena mohon maaf, saya di Jawa Timur sebagai ketua MKKS, SMK swasta, sehingga saya sering banyak laporan-laporan, ini diprotes begini, ini wali murid protes karena anaknya tidak dapat PIP dan lain sebagainya. Dan real memang di lapangan setelah saya kaji, saya lihat, saya teliti. Termasuk saya meneliti anak-anak saya sendiri, banyak yang kurang mampu malah nggak dapat. Nah ini saya lakukan terus, mencari kenapa sih, kenapa kok begini. Nah salah satu kecurigaan saya yang mengajukan itu memang nggak tahu data sekolah yang mengajukan PIP itu. Atau mungkin yang di Jakarta sana hanya ambil comot nama ini gitu aja. Tapi kok juga kadang ada yang datang ke sekolahan ini utusan dari partai, katanya ini itu adalah kadernya, orang tuanya kadernya sudah diajukan. Nah kalau PIP itu diperuntukkan seperti itu, ya nggak sesuai dong dengan tujuannya, karena jelas di PIP itu keperuntukannya adalah untuk siswa yang kurang mampu. Nggak apa-apa diakui oleh partai A, partai B, partai C, monggo silakan, tapi sekolah berharap itu sasarannya tepat sesuai dengan keperuntukannya program itu. Kalau secara pribadi saya usulkan kembali aja sistemnya kayak BKSM atau BSM. Sekolah mengusulkan siapa yang kurang mampu. Syukur-syukur dari Jakarta sudah ada ketentuan sekolah mengajukan sekian persen dari jumlah siswa yang ada. Wah itu tambah keren. Sekolah tidak diprotes. Bukan sekolah tidak mau diprotes orang tua ya, bukan. Tapi kan memang kalau memang mereka benar-benar kurang mampu, kemudian yang mampu dapat, ya sekolah memang sasarannya. Kami menyadari. Tetapi kalau terus-terusan begini sekali, efektivitas dan efisiensi itu tidak akan kena. Kalau toh dimanfaatkan atau itu memang perjuangannya teman-teman partai, monggo. Tapi jangan awur-awuran. Ada sekolah yang 100% dapat 80% dari jumlah siswanya. Kaya miskin dapat. Ada yang sekolah itu hanya dapat 10% dari jumlah siswanya. Karena tidak terafiliasi dengan partai. Oh ini kan rusak nanti kalau lama-lama begini. Lama-lama rusak. Kami semua yakin kok hal-hal semacam ini perjuangannya di dewan sana
di Komisi 10 sana, yakin. Tetapi kalau hal-hal ini dimanfaatkan untuk semacam itu, ya yang rusak memang nanti di sekolah ini, dan tujuan yang benar nanti hilang. Selaku kepala sekolah ya saya memahami paling efektif itu BKSM atau BSM. Sekarang sangat tidak efektif dan sangat tergantung sekolahan itu kedekatannya dengan buah partai untuk memanfaatkan itu. Ini mohon maaf, menurut saya Pak Menteri, Pak Presiden ganti aja ini modelnya yang nggak tahu namanya, nggak tahu PIP atau apa, silakan perkara nama. Tapi pengajuannya tolong itu sekolah yang mengajukan dengan syarat-syarat yang seperti dulu, ada keterangan kurang mampu. Sehingga sekolah ini memahami, sekolah itu punya data siapa siswanya yang paling miskin, ya, setengah miskin, yang kaya. Itu sekolah itu kesiswaan punya data itu, sehingga ketika ada begini siapa yang kita prioritaskan. Kalau Jawa Timur itu ada BPUPP, siapa dari BPUPP siswa yang kita tanggung semuanya SPP-nya, kita gratiskan. Itu ada prioritas-prioritas semacam itu. Kenapa begitu? Ya semata-mata mensupport programnya pemerintah untuk mensukseskan pendidikan ini. Nah kalau hal ini terus terjadi, ya kasihan dong kepala sekolah, apalagi swasta. Teman-teman tahu lah, bapak-bapak di Jakarta sana harus tahu kepala swasta yang muridnya dikit-dikit itu gajinya di bawah UMR, itu kepala sekolah loh ya. Apalagi guru, wali kelas. Nah terus dari tahun ke tahun, tahu-tahu nanti dilaporkan di mana, kemudian dibahas di media sosial. Waduh, ngeri. Makanya saya berharap ya, jangan hanya bikin aturan-aturan aja, dipikir juga nasibnya guru-guru swasta ini. Dipikir, jangan guru-guru swasta cuma jadi sasaran olo-oloan, gak berkualitas, olo-oloan, ya seperti itu tadi. Ini realitas yang terjadi di lapangan. Saya sudah pernah mengusulkan itu dulu. Termasuk ya urusan apapun kalau menurut kajian saya, menurut pandangan saya tidak pas, saya mesti melakukan usulan. Kenapa? Tetap kami itu berharap efektif, efisien itu tetap berjalan. Sehingga tepat sasaran sama-sama enak. Anak-anak enak, guru-guru enak, kepala sekolah juga enak. Yang saya katakan tadi, itu kreativitasnya guru, wali kelas, kepala sekolah untuk bagaimana ya mensikapi. Realitasnya ada anak yang kurang mampu tidak dapat, yang mampu dapat, diajaklah bareng-bareng. Tapi kalau wali muridnya itu memahami, biasanya seperti di sekolah ini banyak wali murid yang datang ke sekolah sudah ambil, Pak niki yotrone, Pak ini uangnya sudah saya ambil dari bank, tolong disalurkan ke yang lain karena saya sudah cukup. Tapi kan tidak semuanya begitu. Ya memang bangsa ini dididik untuk jadi bangsa pengemis, bangsa jagakno, bantuan. Itu. Nah, ini apa ya? Keluhan kami mewakili teman-teman kepala sekolah, guru, wali kelas yang dari tahun ke tahun hal itu terjadi ketika program PIP ini sudah dijalankan, dan itu menjadi apa ya, media-media untuk apa, partai-partai politik mengatakan ini perjuangan saya, monggo enggak apa-apa kalau bisa dimanfaatkan untuk itu, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi sasaran bantuan harus tetap terjaga. Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar untuk mereka-mereka yang kurang mampu itu harus dikasih garis bawah. Kalau frontal usul boleh kembalikan seperti BKSM, sekolah yang mengusulkan siapa yang berhak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oh itu enak, itu enak. Perlu diketahui oleh bapak-bapak yang di Jakarta sana. Bantuan SLTA PIP 1 juta itu bernilai luar biasa bagi anak-anak kita yang kurang mampu. Ini bernilai luar biasa. Nah kalau itu benar sasarannya, itu luar biasa nilainya. Orang tua, siswa, guru, pimpinan sekolah mesti berterima kasih luar biasa kepada pemerintah.
Banyak hal-hal yang semacam itu terjadi yang nggak tahu ganti pemerintahan, ganti lagi, ganti pemimpinan pemerintahan, ganti lagi. Kalau lebih baik, yes, dan itu memang harus dilakukan terus untuk kajian-kajian sehingga dari tahun ke tahun meningkat terus untuk pelayanan pendidikan ini. Nah ini sekaligus saya menyampaikan ini biar didengar oleh semuanya, biar wasangka tidak terjadi, biar kalau mungkin tanda kutip ada yang dianggap penyelewengan, orang tahu bahwa yang dilakukan sekolah itu banyak yang seperti tadi saya katakan, sehingga jangan dikit-dikit kemudian diekspos, oh ini, nah kasihan, apalagi gurunya, kayak guru swasta itu, sakno lihat guru swasta itu kasihan, yang kemarin awal habis pelatihan kembar-kembur meningkatkan pendapatan guru, blegedes, yang namanya guru belum tersertifikasi, tidak ada perubahan apapun. Mesti mengatakan, lo itu kan tanggung jawab yayasan. Loh kalau yayasan itu uangnya tidak ada, dari mana? Ya. Perlu diingat, yayasan itu kembali lagi itu membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau pemerintah yayasan mogok semuanya karena tidak mampu untuk memberikan gaji kepada guru-gurunya. Apa Indonesia mampu? Apa pemerintah mampu? Makanya pikir bagaimana nasib guru-guru swasta biar tidak jadi sasaran yang gak enak. Itu bisa kita lakukan kalau kita punya pemikiran kajian yang bagus. Sementara ini ya, mohon maaf tempo hari sudah disinggung oleh Pak Menteri, sementara itu disinggung wajib belajar 12 tahun. Berarti kan SLTA wajib. Tapi belum ada sampai sekarang yang namanya kebutuhan minimal untuk tingkat SLTA. SMA berapa sih kebutuhan anggaran operasional sekolah itu? MA berapa sih? SMK berapa sih? SMK itu kalau mesin berapa sih? Kalau itu boga berapa sih? Busana berapa? Belum ada. Nanti tahu-tahu bilang bahwa enggak boleh tarik. Terus uang kekurangannya itu dari mana? Ini harus ada kajian bener. Di PU PU itu ada. Kabupaten ini per meter persegi bangunan nilainya berapa ada. Setiap kabupaten di Indonesia harganya beda-beda karena biaya barang dan tenaga kerja juga beda. Mestinya Kementerian Pendidikan punya standar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Provinsi ini standarnya berapa, kabupaten ini standarnya berapa, sehingga sekolah baik negeri maupun swasta kalau mau menarik ke masyarakat maksimal sekian kalau negeri, karena gurunya sudah dibayar 70% sudah dibayar oleh negara. Kalau swasta berapa boleh maksimal narik? Kalau menarik di atas itu monggo untuk sekolah-sekolah yang favorit tapi tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Mestinya gitu. Masa nggak bisa? Bisa dong kalau mau. Sehingga kalau semuanya jelas begitu, enak-enak, semuanya akan tahu, oh yang mampu untuk membiayai anaknya sekolah itu sekian persen masyarakat Indonesia. Yang belum mampu membiayai biaya pendidikan anak-anaknya itu sekian persen. Ini yang di cover. Mungkin di cover dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah kabupaten kota. Itu kalau datanya jelas. Sehingga tidak jadi isu aja. Membangun manusia itu butuh konsistensi. Enggak 5 tahun gopo lagi, ganti lagi, mikiri baru lagi, enggak gitu. Harus ada konsistensi. Sudah sampai sekian, sekarang kita melangkah ke ini. Itu butuh dipikir bersama dengan para ahlinya, para pakar-pakar pendidikan. Orang-orang yang ngerti prospek ke depan Indonesia itu apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi tantangan yang harus direspon oleh pendidikan. Maksudnya begitu. Yang terakhir,
Saya mohon maaf pada semuanya, terutama untuk teman-teman semuanya yang biasa ekspos, ya saya berharaplah dikaji yang dalam untuk hal-hal semacam ini, karena tolong dipahami kesulitan-kesulitan sekolah. Makanya saya berpikir sampai sekarang kan di Kabupaten Sidoarjo belum ada yang namanya makan gratis dan lain sebagainya, belum ada, bagaimana dan lain sebagainya. Saya kalau nanti lebih banyak saya bahas tersendiri bagaimana usulan untuk makan gratis. Karena perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, para pemimpin yang ada di Jakarta sana, 10.000 itu bagi masyarakat kurang mampu sudah bisa menjadi sekeluarga. Kita bayangkan kalau sekolah itu 5 hari per minggu, 1 bulan 20 hari itu 200.000. Kalau dia punya 2 anak sekolah, itu udah 400.000. Itu udah lumayan. Mereka kalau ditanya, Pak, anaknya makan gratis atau sekolah gratis, pasti milih sekolah gratis. 200.000 itu untuk sudah bisa untuk menggratiskan anak sekolah. Karena sudah SLTA ya, kalau TK masih sangat butuh gizi itu SD ya, mungkin sampai SMP mungkin, tapi SLTA lebih banyak orang tua itu lebih senang itu dipakai gratiskan atau diberikan kepada orang tuanya untuk mensupport kebutuhan hidup sehari-hari. Orang tidak mampu dikasih 400.000 sebulan, oh sewenang sudah bisa menghidupi itu, nambah menghidupi itu. Ini aja, terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf kepada semuanya, khususnya para pemimpin saya yang ada di Jakarta, di provinsi dan kabupaten kota ini. Mudah-mudahan program yang bagus mengeluarkan uang negara yang tidak sedikit ini kembali pada jalur yang benar. Usulan balik kayak BKSM atau BSM. Sehingga semuanya tersalur pada yang berhak. Perkara ada partai-partai yang numpangi, monggo, tidak merugikan apapun dari anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.